Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan subbab C yang dari video sebelumnya, yaitu penerapan hukum Bernoulli. Sekarang kita akan membahas yang kedua, penerapan kedua, yaitu gaya angkat pesawat. Nah, sebelum kita mempelajari gaya angkat pesawat, mari kita pahami cara burung itu bisa terbang. Coba kalian perhatikan burung yang hendak terbang. Awalnya dia kan melompat ke udara, kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya. Udara yang bergerak melalui sayap burung tadi, ini menghasilkan gaya angkat. Kok bisa muncul gaya angkat ya? Kenapa ya? Gampangnya seperti ilustrasi pada gambar ini. Coba deh kalian lakuin seperti yang ada di gambar. Jadi silakan diambil selembar kertas, kemudian kamu pegang mendatar seperti ini. Pastikan ini melengkung ke bawah awalnya kan? Awalnya melengkung ke bawah. Kemudian kamu tiup dengan sangat kuat secara mendatar. Maka kertas ini akan terangkat ke atas loh. Awalnya ini melengkung ke bawah, tapi terus keangkat, ketarik ke atas. Ini nih sesuai dengan asas Bernoulli. Nah, pada video sebelumnya ya, video part yang kedua. Jadi di atas kertas, kelajuan udaranya ini besar karena kita tiup. Tekanan di atas menjadi lebih rendah dibanding dengan tekanan yang ada di bagian bawah. Ingat ya, kecepatan dan tekanan itu saling berbanding terbalik. Jadi tekanan di atas menjadi lebih rendah dibanding dengan tekanan yang ada di bawah, sehingga muncullah gaya angkat. Itu. Kalau kertas ini tadi kelajuan kertasnya diperbesar dengan kita tiup, lah burung siapa yang niupin ayo? Perhatikan bentuk sayap burung seperti yang ada di gambar ini. Ini kan sayapnya itu berbentuk melengkung dan lebih tebal di bagian depan daripada di bagian belakangnya. Nah ini melengkung tapi di bagian depannya tebal. Udara yang lewat pada bagian atas ini menempuh lintasan yang lebih panjang. Loh, lebih panjang daripada yang di bawah. Karena lintasan yang atas lebih panjang, sehingga udara biar sama-sama lewatnya itu bersamaan, maka yang ada di atas udaranya itu otomatis dipaksa akan kecepatannya lebih besar daripada kecepatan udara yang di bawahnya. Nah, di sini kecepatan udara ini ada V ya. Ini ada VA, V atas ya, ini atas. Atas, ini bawah. Sedangkan di sini ada VB. VA karena ini panjang lintasnya lebih besar sehingga kecepatannya lebih besar, berarti dia VA lebih besar daripada VB. Jadi dia tidak perlu untuk meniup di atas sayapnya agar kelajuan angin lebih besar kayak kita meniup kertas tadi. Tapi sudah otomatis kelajuan anginnya akan lebih besar karena bentuk sayapnya. Tapi kalau sekedar kelajuan angin di atas sayap ini lebih besar, belum cukup nih untuk bisa terbang. Kenapa? Ada berat burung yang juga harus diperhatikan. Jadi agar dia bisa terbang, maka gaya angkatnya itu harus lebih besar daripada gaya beratnya. Ini kan dia gaya angkatnya ke atas. F, A kecil. Kemudian beratnya kemana? Beratnya ke bawah. W. Terus bagaimana biar bisa terbang? Nah, gaya angkat ini diperbesar dengan mendorong udara di belakangnya sayap tadi. Yang dorong siapa? Sayapnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengepak-ngepakkannya. Jadi dikepak-ngepakkan. Itu sebenarnya adalah mendorong udara yang ada di belakangnya. Kalau udara di belakang itu didorong, jadi sayapnya mendorong ke belakang. Maka ini adalah FD, F dorong. Maka udara itu akan juga mendorong balik sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, berarti sebesar gaya yang sama, F dorong aksen. Aksi reaksi ya, sehingga burung ini akan bergerak maju dan ke atas karena gaya angkat tadi. Pesawat terbang juga memiliki bentuk sayap yang mirip dengan sayap burung. Jadi kira-kira seperti ini, melengkung dengan lebih tebal pada bagian depan dibanding dengan bagian belakangnya. Bentuk sayap ini disebut apa? Disebut aerofoil. Jadi dia disebut aerofoil. Aerofoil. Tidak seperti burung yang dapat mengepak-ngepakkan sayap. Kalau pesawat kan nggak bisa mengepak-ngepakkan.
Oleh karena itu, udara harus dipertahankan mengalir melalui kedua sayap, yaitu kanan kiri, dengan menggunakan mesin baling-baling. Nah, biasanya kalau mesin yang pesawat yang lama itu pakai baling-baling, tapi kalau pesawat yang sudah modern itu menggunakan mesin jet untuk bergerak majunya. Sama seperti pada sayap burung, berarti pada bagian atas ini jarak tempuh akan lebih besar. Jadi jarak tempuh udaranya lebih besar. Otomatis akan memaksa kelajuan udara di atas. Berarti ini atas, tetap atas ini ya. Ini adalah atas. Ini adalah bawah. Berarti VA, ini VA ya. VA, ini VB. VA lebih besar daripada VB. Udara di atas sayap ini mendorong ke bawah. Kita simbolkan sebagai FA ya. Jadi udara di atas sayap ini mendorong ke bawah. Ini adalah FA. F dari atas, jadi FA. Gampangnya gitu. Kalau yang bawah berarti F dari bawah. Ini adalah FB. Ada gaya pasti ada tekanan, berarti di sini ada PA ya, tekanan dari atas. Ini ada PB, tekanan dari bawah. Nah, kalau kita ingin menghitung gaya angkatnya, berarti kita cari gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat. Kita simbolkan FA. Kita geser ke sini aja. Oh ya, ini kan tadi VA atau kecepatan di A, kecepatan udara di A itu lebih besar daripada kecepatan udara di B. Berarti bagaimana tekanannya? Berbanding terbalik ya. Berarti tekanannya atau P di B ini lebih besar daripada P di A. Sehingga kalau tekanan di bawah lebih besar, maka pesawatnya bisa naik ke atas, gaya angkat ya, bisa terangkat. Nah, sekarang kita ingin mencari besarnya gaya angkat FA. FA ini itu kan sama dengan selisih dari gaya FB, selisih gaya dari bawah dengan FA atau F atas. Berarti di sini adalah FB besar dikurangi dengan FA besar. Jadi di sini saya tuliskannya gaya angkat ini FA kecil, sedangkan FA ini adalah gaya dorong dari atas. Berarti FA sama dengan, ingat, P itu sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Berarti F sama dengan P dikali A. Nah, berarti ini adalah P. P siapa? PB dikali A. A-nya itu A siapa? Luasnya sayap pada bagian masing-masing. Berarti yang bawah, yang atas, yang atas. Karena ini luas sayapnya antara atas dan bawah itu sama, sehingga saya tulis A saja. Berarti dikurangi FA. Berarti PA dikali A. Nah, keduanya ada AA. Berarti FA kecil atau gaya angkat sama dengan PB min PA dalam kurung A. Nah, ini adalah gaya angkatnya. Kita kan belum tahu PB min PA atau selisih tekanan. Dari mana kita tahu selisih tekanannya? Pakai persamaan Bernoulli. Namanya aja penerapan hukum Bernoulli. Nah, berarti sekarang mencari perbedaan tekanan sayap. Kita cari dulu perbedaan tekanan sayap. Nah, pakai apa? Persamaan Bernoulli ya. Berarti PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan, kita geser, nanti geser lagi ke kiri, PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Di sini sayap antara atas dan bawah dianggapnya ketinggiannya sama. Jadi di sini H-nya itu sama, HA dan HB ini sama, berarti bisa kita coret. Nah, kita mencari PB min PA. Berarti yang ini kita pindah ruas kanan. Berarti di sini tinggal setengah rho VA kuadrat pindah ruas kiri. Jadi min setengah rho VB kuadrat sama dengan PB min PA. Nah, berarti
PB min PA ini sama dengan sama-sama ada setengah rho. Berarti di sini setengah rho dalam kurung VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, ini adalah perbedaan tekanan sayap ini ya. Perbedaan tekanan sayap. Perbedaan tekanan sayap ini kemudian kita masukkan di sini. Nah, berarti di sini FA sama dengan setengah rho dalam kurung VA kuadrat kecepatan udara di atas sayap ini ya, VA atas ya, dikurangi dengan VB kecepatan udara di bawah sayap dikali dengan A. Loh. Nah, ini adalah rumus untuk gaya angkat pesawat. Ingat tadi A-nya di sini apa yo? A-nya adalah luas sayap total ya. Ini luas sayap total. Total itu maksudnya apa? Kanan, kan pesawat ada sayap kanan dan kiri, berarti kanan plus kiri. Satuannya apa ini? Meter persegi, luas kan. V itu apa? V itu kecepatan udara. Di A berarti atas, B bawah ya. Kecepatan udara. Rho apa itu rho? Massa jenis, berarti ini satuannya meter per sekon. Massa jenis udara. Satuannya kilogram per meter kubik. FA satuannya, FA itu apa? Gaya angkat ya. Gaya angkat. Satuannya Newton. Nah, A luas sayap ini tadi kan luas sayap total kanan dan kiri. Jadi yang perlu kalian pahami atau perlu kalian cermati nanti di soal, misalkan ternyata di soal itu diketahui luas penampang sayap adalah sebesar ini ya, misalnya. Ini misal catatan ini ya. Jika di soal dinyatakan seperti ini, luas sayap sama dengan titik atau adalah sebesar titik. Misalnya sebesar 40 meter persegi, berarti itu menunjukkan apa? Luas penampang total. Jadi ini menunjukkan kalau luas penampang, luas sayap total. Luas sayap total. Tapi kalau di soal itu diketahui luas penampang sayap hanya sebagian saja, luas sayap, luas penampang sayap, luas sayap sebagian saja, sebagian, entah itu kanan atau kiri, maka luasnya, jadi luas A itu dikalikan 2 ya. Baru kemudian dimasukkan ke rumus ini. Itu hati-hati di soal nanti ya. Ini adalah luas sayap total kanan dan kiri, kan pesawat kan sayapnya ada 2, kanan dan kiri. Dari sini, dari gaya angkat ini kita juga bisa mengetahui apakah pesawat tersebut dalam kondisi naik atau kondisi melayang atau kondisi sedang mau landing. Nah, pada saat dia take off, dia gaya angkatnya itu harus lebih besar dari beratnya. Atau berat itu kan M kali G ya. Kemudian ketika dia melayang, maka FA gaya angkatnya itu sama dengan W. Ketika dia turun atau mau landing, maka gaya angkatnya kurang dari W. Nah, ini perlu juga kalian cermati. Oke, di sini ada contoh soal. Soal 1. Ada sebuah pesawat memiliki sayap dengan luas 40 meter persegi. Nah, seperti ini. Cuma diketahui luas sayap sekitar sekian. Nah, ini berarti luas total ya. Kalau nggak ada keterangan sebagian atau sayap kanannya atau kirinya saja masing-masing seperti itu, berarti dia luas total. Jadi A-nya sama dengan 40 meter persegi. Kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per sekon. Berarti V siapa? Atas atau bawah? Atas, berarti VA ya. Sama dengan 250 meter per sekon. Di bagian bawah berarti VB sama dengan 200 meter per sekon. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg per meter kubik, berarti massa jenis udaranya sama dengan 1,2 kg per
meter kubik. Tentukan besar gaya angkat pesawat. Ditanyakan apa? FA sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita jawab. FA rumusnya tadi apa? Setengah rho dalam kurung VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, enak gampang kan ingat-ingatannya. Dikali A sama dengan setengah rho-nya berapa? 1,2 dalam kurung VA-nya berapa? VA-nya 40 kuadrat dikurangi VB-nya. Kok 40? Keliru kan jadinya. Bukan 40 sayang. Ini loh VA-nya 250. Tidak konsentrasi. VA 250 min VB-nya 200 loh. Kuadrat dikali A-nya 40. Nah, 40 itu A-nya ya. Sama dengan setengah kali 1,2 0,6. 0,6 kali 40 berarti 0, nya hilang ya. Berarti 6 kali 4 24 dalam kurung 250 kuadrat. 25 kuadrat itu kan 625. 0-nya 2 kali 0 0 min 2 kuadrat itu kan 4. 0-nya ada 2 berarti 22. Nah, kayak gini. Sama dengan 24 dikali 62.500 dikurangi 40.000 sama dengan berapa yuk? 22.500 sama dengan 24 dikali 225 itu adalah berarti di sini berapa? 540.000 Newton. Loh, ini adalah FA. Nah, lagi contoh soal 2. Contoh soal 2. Luas sayap pesawat terbang 20 meter persegi. A sama dengan 20 meter persegi. Udara mengalir di atasnya 200 meter per sekon. Berarti VA ya sama dengan 200 meter per sekon. Pada bagian bawah 160. Berarti VB sama dengan 160 meter per sekon. Apabila massa jenis udara 1,3 berarti rho sama dengan 1,3 kilogram per meter kubik. Tentukan yang A, selisih tekanan udara bagian atas dikurangi bagian bawah. Berarti PA dikurangi PB sama dengan titik tanda tanya. Yang B, gaya angkat pesawat. Berarti FA kecil. Nah, kita jawab di sini. Yang A, PA min PB. Ingat PA PB kalau pesawatnya mau terbang naik, PB atau tekanan yang di bawah itu kan harus lebih besar. Berarti nanti PA min PB, PB-nya itu jika hasilnya negatif, kan harusnya kan kalau naik itu PB-nya lebih besar. Berarti nanti pasti dia negatif. Kalau PB-nya lebih besar, kalau naik berarti dia naik ya. Tapi kalau dia itu positif, artinya apa? PA lebih besar, yang atas lebih besar berarti kan kondisinya apa? Turun. Nah, kalau ini dibalik, berarti di sini adalah PB min PA, itu dia hasilnya. Kalau PB lebih besar berarti positif. Nah, positif berarti apa? Naik. Kalau negatif dia turun. Nah, berarti pakai gimana caranya? Pakai persamaan Bernoulli yang tadi yang di awal. Ini kan yang ditanyakan ini. Atau bisa pakai rumus cepat yang langsung tadi. Kita nyari perbedaan tekanan sayap kan awal tadi. Nah, kita pakai persamaan Bernoulli berarti PA plus setengah rho VA kuadrat plus rho GHA sama dengan PB plus setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB HA sama dengan HB. Berarti PA min PB, PA PB nya pindah ruas kiri sama dengan ini pindah ruas kanan, ini setengah rho V nya sama, berarti setengah rho dalam kurung VB kuadrat dikurangi VA kuadrat sama dengan setengah rho nya 1,3, VB nya 160 kuadrat dikurangi VA nya 200. Loh, pasti ini nanti negatif. Berarti sama dengan setengah kali 1,3 0,65.
160 dikuadratkan itu adalah 256.00 dikurangi 40.000. Berarti sama dengan 0,65 dikali 25.600 dikurangi 40.000. Itu pasti hasilnya negatif. Berarti negatif berapa? Negatif 14.000 ya. 14.400. Berarti sama dengan negatif 9.360 satuan Newton per meter persegi. Oh ya, ini dia bukan dalam artian naik ya. Kalau naik atau turun itu berdasarkan beratnya. Tapi dia, nah ini bukan berdasarkan naik atau turun. Berarti ini tak hapus saja yang ini. Kalau dia PA min BB itu negatif, berarti PB lebih besar. Lebih besar, bukan naik atau turun. Soalnya kalau naik atau turun itu berdasarkan beratnya. Sedangkan di sini berarti PA lebih besar. Nah, ini yang benar ini ya. Oke, tak koreksi yang awal tadi. Oke, itu yang A. Yang B disuruh mencari FA-nya. Kita sudah tahu selisih tekanannya. Berarti mencari gaya angkat lebih mudah. Tidak usah perlu dimasukkan ke rumus FA sama dengan setengah rho. Nggak usah. FA-nya itu sama dengan selisih tekanannya di sini kan. Delta P-nya ini kan. Delta P dikali dengan luas penampang. F itu kan sama dengan P dikali A. Kan dari mana yuk? P sama dengan F per A. Berarti sama dengan delta P-nya ini sudah ketemu. 9.360. Minusnya nggak usah perlu dimasukkan. Minus itu hanya menunjukkan kalau PB-nya lebih besar ya. Dikali dengan luas penampangnya. Luas sayap. Luas sayapnya sebesar 20 tadi ya. Berarti sama dengan 9.360 dikali 20 itu adalah 187.200 Newton. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Silakan dicoba dikerjakan. Ada pesawat sedang mengudara dalam kondisi kelajuan udara di atas sayapnya adalah 40 meter per sekon dan di bagian bawahnya 30 meter per sekon. Pesawat memiliki dua sayap. Nah, hati-hati di sini ya. Kanan dan kiri dengan luas masing-masing 5 meter persegi. Hati-hati. Jika diketahui massa pesawatnya 450 kilo, massa jenis udara 1,2, G-nya sekian, tentukan apakah pesawat dalam kondisi naik, melayang, atau turun. Silakan dicoba di kertas atau di buku kalian. Oke, sekian materi untuk gaya angkat pesawat. Silakan dilanjutkan pada video part selanjutnya untuk lanjutan dari penerapan hukum Bernoulli yang ketiga ya. Ketiga. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.